Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Zaini. Iya, Pak Zaini. Ahmad Zaini Oh, nama Ahmad lengkapnya. lengkap Ahmad Zaini. Iya, BK SMA 1 Demak. bener. Ya. Sejak kapan jadi guru BK? Kalau jadi guru BK sejak tahun 2016, Pak. Sejak Hmm. 2016, tapi sebelumnya saya di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Demak. Sebelum ke sini, saya gabung di sini itu ya baru terhitung mulai Juni, tanggal 1 Juni tahun ini ya. Tahun ini, tahun 2022. Karena kebijakan pemerintah penempatan ASN P3K. P3K, betul. Eh kita akan ngobrol kaitannya dengan perbekaan Pak Zaini. Siap. Kalau boleh tahu apa cita-cita Pak Zaini dari kecil, apakah memang sudah pengen menjadi guru BK atau memang yang BK yang karena tersasar atau bagaimana? Jadi gini Pak, cita-cita saya itu memang dari kecil. Kelas 6 itu jadi guru BK, cuman belum spesifik nanti mau jadi guru apa. Nah, bertambahnya waktu, kemudian saya itu dapat pengalaman yang apa istilahnya, berkesan. Berkesan dengan guru BK saya waktu SMP. Jadi ada satu guru BK saya namanya, saya sebutkan namanya Ya, enggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Bu Ari. Bu Ari. Bu Ari itu saya kebetulan berinteraksi dengan beliau. Saya bertemu dengan beliau, bercerita, terus saya berkesan. Oh, terkesan dengan pembawaan beliau, cara beliau menyampaikan, cara beliau membantu saya dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian saya berpikir, oh, guru BK. Nah, ini cita-cita saya yang saya bawa sampai jenjang SMA, kemudian saat lulus perguruan tinggi. masuk perguruan tinggi. Nah, saat itu saya sampaikan ke orang tua, "Pak, saya mau jadi guru." Loh, guru nang siap dengan jadi guru. Guru itu harus mengabdi. Kalau guru itu enggak bisa kamu jadikan cita-cita untuk jadi orang kaya, itu enggak bisa karena proses menjadi guru itu kan menjadi apa, pengabdian, bentuk pengabdian. Panggilan ya. Panggilan Panggilan betul. nurani itu ya. Terus ya insya Allah siap lah mau jadi guru apa gitu. Terus orang tua menyampaikan enggak apa-apa kalau kamu memang jadi guru yang pasti. Kalau jadi guru jangan berpikiran soal finansial. Apa yang didapatkan gitu Betul, ya. maksudnya outputnya apa gitu, jangan berupa finansial, tapi ya tetap abdikan dirimu. Kemudian saya bilang, "Pak, saya mau jadi guru BK." Loh, itu mapel apa gitu. Kok enggak ambil mata pelajaran yang sifatnya umum, Matematika atau apa kan seperti itu. Saya sampaikan orang tua alasannya, kemudian orang tua memberikan restu, kemudian mendukung ya. Akhirnya ngambil jurusan BK. Karena memang apa ya, BK itu kan kesannya tuh kan luas, komunikatif gitu kan ya, bener. dekat dengan anak kan gitu. Siap. Nah, Pak Zaini, kita akan ngobrol kaitannya dengan dunia BK dulu, sekarang dan yang akan datang kira-kira. Yang akan datang kan kita tidak tahu kita karena tahu, memang betul. memang dunia pendidikan ini kan sangat dinamis. Kan gitu dah. Nah, pertanyaannya kalau jenengan itu saya sudah jenengan sudah pernah dengar enggak istilah sebelum BK itu kan ada namanya istilah BP. Oke. Iya kan? Oh iya BP. Bimbingan penyuluhan. Iya, jadi saya dulu itu kan pernah mengalami di mana dalam satuan pendidikan yang saya sekolah itu ada dunia BP kan gitu sebelum BK. Nah, padahal dulu itu mohon maaf, konotasi kalau BP itu kan berbeda ya, menakutkan. Nah, dulu ada BK atau BP misalnya sudah siswa takut semua. Nah, sedikit bisa diceritakan flashback ke belakang sebelum BK ke BP dan seterusnya mungkin. Benar yang disampaikan Pak Rojak. Sebelumnya itu BK itu dulu awal mula ada kemunculan bimbingan dan konseling itu diawali dengan bimbingan penyuluhan Pak, atau yang biasa kita kenal dengan BP. Itu diberlakukan kalau tidak salah itu di kurikulum 1984. Dimulai dimunculkan itu bimbingan dan penyuluhan. Cuman saat itu kan hanya berfokus pada masalah siswa Pak. Jadi ya itu kesannya BP itu sebagai polisi sekolah. Iya, betul. Nah, yang ditangani itu hanya siswa-siswa yang bermasalah. Karena sifatnya itu adalah kuratif atau pengentasan. Nah, namun pada implementasi kurikulum 1994, nama BP itu berubah, Pak. Jadi bimbingan dan konseling. Jadi lingkupnya lebih spesifik. Lebih spesifik lagi karena konseling itu adalah proses kan. Nah, itu dimasukkan dalam program nama apa nama istilahnya. Nama programnya BK bimbingan dan konseling. Jadi
cakupan tugasnya itu lebih spesifik, bukan hanya kepada siswa yang bermasalah, tapi memang siswa yang membutuhkan. Jadi dasar kita memberikan pelayanan itu tuh bukan masalah tapi lebih kepada kebutuhan. Jadi fungsinya bukan lagi hanya kuratif, tapi juga preventif. Jadi diharapkan saat kita memberikan pelayanan semacam itu, siswa tidak mengalami masalah yang kira-kira berpotensi nanti terjadi pada siswa. Jadi apa ya Pak ya? Kesan sebagai polisi sekolah itu mau dirubah sedikit demi sedikit gitu. Stigmanya gitu. Stigmanya ya. betul. Biar tidak begitu menakutkan terhadap siswa. Benar. Soalnya itu saya semasa sekolah itu Pak, saya sudah tidak mengenal lagi bimbingan dan penyuluhan. Kelas 7 mungkin masih pakai BP Pak, tapi saat saya sampai itu kelas 8 sudah berubah menjadi bimbingan konseling. Nah, seperti itu. Pak Yeni tadi mengatakan bahwa mulai nama BP kan mulai era 94. Nggih. Kurikulum 94 ya. Karena memang kurikulum kita itu kan berganti 10 tahun dengan istilah tahun ya. Nggih, istilah tahun nggih. 84 dan seterusnya. Nah, kalau boleh tahu Pak, sebelum tahun 94, apakah satuan pendidikan atau kurikulum kita sudah menggunakan istilah BP dan seterusnya? Atau BK atau mungkin ada nama malah sebelum 94 itu Pak? Iya. Kalau berdasarkan literasi Pak, saya belum mendapatkan. Apakah dulu memang belum ada BP malahan Pak. Jadi atau BP itu diimplementasikan masuk kepada dunia satuan pendidikan itu ya mulai 94. Kurikulum 84 Pak. Oh 84. Nah 84 itu jalan 10 tahun berikutnya 94 itu jadi BK. Jadi kalau sebelum 84 ada istilah atau pakai diksi yang lain barangkali. Sejauh ini kok belum menemukan literasi itu Pak ya. Belum menemukan nggih. Iya. Karena kan ada tapi mungkin belum ya. Iya, belum menemukan nggih. Jadi artinya kalau kita bicara dalam konteks sekarang itu kan tadi kan lebih spesifik konseling karena sehingga ada platform BK Sahabat Siswa. Benar yang sekarang. Ya, benar. Nah, terus kemudian apa sih yang dikonseling oleh guru BK kaitannya dengan proses kemajuan belajar anak atau bagaimana? Oke. Karena memang satu sisi itu kan BK ini kan juga tidak intensif menjadi mata pelajaran yang kemudian harus hadir dalam satu minggu kan enggak. Benar. Kalau di sekolahan kita kan sistemnya kan kalau enggak salah ya kan gantian dengan skolastik kan gitu. Karena memang sekolah kita itu kan ada ciri khas skolastiknya kan gitu. Apalagi sekarang kan juga Mas Menteri ada kemarin bahwa nanti yang ujian UTBK itu kan tidak menggunakan mapel pakai kan TPS. Maka kita kan memang gencar. Nah, bagaimana peran BK di dalam mendampingi atau menjadi sahabat siswa itu sendiri? Oke. Jadi kita berangkat dari BK dulu ya Pak. Ya. BK itu diamanati oleh Pak oleh kurikulum ini itu kita mencakup 4 bidang Pak. PSBK. Pribadi, sosial, belajar dan karir. Nah, berangkat dari 4 bidang itu, kemudian kita melakukan asesmen, Pak. Ada yang namanya need assessment atau kita mencari data kebutuhan siswa itu apa saja. Nah, setelah kita mendapatkan data itu, kita susun menjadi sebuah program. Nah, program itu sifatnya bukan hanya kuratif atau pengentasan, tapi lebih kepada preventif. Apa-apa saja sih kita mitigasi? Apa-apa saja sih hal-hal yang sifatnya nanti bisa mengganggu perkembangan peserta didik? Karena tujuan BK itu kan yang pertama mandiri, kemudian berkembang secara optimal, dan yang terakhir itu bahagia, Pak. Nah, kita dalam mencari kebahagiaan ini untuk siswa dalam berkembang itu prosesnya juga pastinya tidak sebentar, Pak. Pasti ada kebutuhan siswa dengan siswa yang lain itu berbeda. Nah, berangkat dari situ, makanya proses konseling ini memang berfokus pada pengentasan dari masalah maupun kebutuhan. Nah, sedangkan bimbingan sendiri itu berangkat dari preventif atau pencegahan. Nah, apa yang disampaikan Pak Rojak tadi, sahabat siswa. Nah, itu menjadi tagline besar, visi besar kita di SMA 1 Demak itu memang sebagai BK itu sebagai sahabat siswa. Nah, mungkin juga kemarin itu sekitar bulan Juli kan, ruangan kita berpindah dari yang awalnya kita di komplek perkantoran dengan ruang guru, ruang kepala sekolah dan sebagainya,
kita dipindah di antara tengah-tengah ruang kelas. Nah, itu maksudnya apa? Supaya kita hadir di tengah-tengah siswa kita, tidak merasa canggung dan lain sebagainya. Dan ternyata itu memiliki apa ya, dampak yang kerasa sekali, Pak. Anak-anak itu semakin apa ya namanya ya, dengan apa ya, tanpa canggung, bahkan itu tanpa kita panggil sudah datang sendiri. Salah satunya itu, Pak. Jadi yang pertama memang kita visi itu kita terapkan pada diri kita. Bagaimana kita cara membawakan diri, bagaimana kita berinteraksi dengan anak. Kita memang tadi yang disampaikan Pak Roja kan, kita memang tidak ada jadwal secara reguler ke kelas. Nah, caranya bagaimana supaya kita dekat dengan anak ya? Dengan keseharian. Saat anak-anak itu ada jam istirahat, nah kita saatnya untuk istilahnya tebar pesona, memperkenalkan diri kita dengan cara berinteraksi dengan anak-anak. Nah, dengan cara seperti itu anak-anak mulai muncul tuh Pak, trust, rasa percaya, terus kemudian nyaman. Oh, ternyata guru BK-nya asik ya, asik untuk diajak ngobrol. Kemudian guru BK-nya ternyata kekinian, pakai menggunakan istilah-istilah anak-anak sekarang. Gaul ya istilahnya gitu. Milenial gitu. Berangkat dari situ terus ternyata anak-anak feedbacknya bagus, sering datang ke ruang BK, konsultasi. Bahkan ada yang punya masalah yang cukup berat yang tidak bisa dia selesaikan di rumah, datangnya ke BK, Pak. Pak, saya punya masalah seperti ini. Oke, kita jadwalkan dulu. Kapan kamu ada waktu? Kita jadwalkan untuk kita lakukan layanan konseling. Kita lakukan konseling. Nah, kalau layanan konseling itu juga pastinya tidak sekali langsung selesai. Nah, itu ada tahap-tahapannya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi mungkin untuk sekarang ini memang lebih pada pendekatan. Pendekatan dengan anak. Kita lebih memahami perkembangan yang sekarang, tantangan sekarang seperti itu. Tadi Pak Yan, cukup menarik ketika hadirnya BK di tengah-tengah siswa, terus kemudian ada implikasi positif. Bahkan tadi disampaikan Pak Yan, anak-anak sekarang cenderung datang ke BK tanpa dalam tanda kutip mendapatkan surat cinta kan gitu. Kalau zaman dulu kan sering surat cinta kan ya, surat cinta datang. Nah, terus kemudian kalau dalam sekarang kan tidak ada paksaan. Akhirnya secara rela datang ke BK. Tadi Pak Yan juga menyampaikan tidak ada batasan antara guru dengan siswa. Nah, ada enggak ketika seorang siswa melakukan satu konseling terhadap guru BK dengan BK ya, bebas dengan masalah tanpa harus masalah sekolah? Jadi gini Pak, kami dibatasi oleh kode etik. Kami dibatasi oleh kode etik hanya 4 bidang itu Pak. Jadi pribadi, sosial, belajar dan karir. Nah, kalau berkaitan dengan masalah di luar bidang itu, di luar 4 bidang itu bagaimana? Ya tetap kita layani Pak. Kita layani, tapi ada yang namanya fungsi referral, alih tangan kasus. Alih tangan kasus kepada mungkin yang ahli di bidangnya. Mungkin kayak masalah obat-obatan, semacam itu. Kita obat-obatan apa maksudnya? Obat-obatan dalam tanda petik obat-obatan yang terlarang maksudnya. Kecanduan semacam itu. Untuk proses konselingnya tetap kita lakukan. Kita cari tahu latar belakang kenapa ada perilaku semacam itu. Akar masalahnya apa? Nah, akar masalahnya mungkin kita bisa tangani kalau memang itu ada hubungannya dengan 4 bidang tadi. Ataukah memang hubungan di rumah? Biasanya itu kan berangkat dari rumah karena hubungan dengan keluarga kurang baik. Nah, tapi untuk obat-obatannya ini kan juga harus diselesaikan, Pak. Nah, diselesaikan itu kita juga lakukan referral atau alih tangan kasus kepada mungkin yang lain gitu ya, yang lebih profesional, expert di bidangnya semacam itu. Sekedar Pak Yan, tadi kan ada tugas fokusnya kan ada 4 bidang ya. 4 bidang. Di pribadi, sosial, belajar dan karir. Nah, bisa dikonkretkan Pak Yan, pribadi itu yang bagaimana? Batasan-batasan target. Pribadi itu kan gini Pak, anak-anak kan punya tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Nah, berkaitan dengan bidang pribadi itu ya satu, dia mampu menjadi pribadi yang baik dan bertakwa. Gitu. Karena sudah remaja akhir masuk ke dewasa kan, dia harus tahu tanggung jawabnya sebagai makhluk bertuhan. Ya harus
bertakwa itu. Kemudian punya penilaian diri yang baik. Jadi saya itu pribadi yang berpotensi, saya bahagia dan sebagainya. Punya kontrol diri yang baik, dia harus bisa membedakan ini yang baik, ini yang kurang baik. Itu bidang pribadi contohnya. Kemudian bidang belajar bagaimana? Dia harus bisa mengembangkan potensinya dengan optimal untuk menunjang proses belajar ini, pembelajaran ini dengan potensi yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada dalam dirinya. Mengenali potensinya. Sehingga diharapkan nanti dia kan mampu berkembang dalam bidang akademiknya itu secara baik. Oke, itu untuk bidang pribadi, untuk bidang belajarnya. Kemudian bidang sosialnya bagaimana? Bukan mungkin ya, memang ini menjadi tanggung jawab anak untuk bisa terselesaikan itu menumbuhkan sifat sosial betul, terus komunikasi antar pribadi yang baik, bagaimana sih etika dalam sosial, apa yang bisa saya lakukan dalam lingkungan sosial ini, gotong royong dan sebagainya. Terus mengenal lawan jenis, Pak. Nah, mungkin konotasinya mengenal lawan jenis berarti pacaran, bukan. Maksudnya mengenal lawan jenis di sini itu berperan. Mengenal peran. Peran laki-laki itu seperti ini, kemudian peran perempuan seperti ini, karena nanti setelah anak memasuki usia dewasa kan dia akan menghadapi namanya dunia perkawinan dan lain sebagainya, pernikahan dan sebagainya. Itu masuk pada bidang karir, semacam itu. Ini Pak, ada enggak misalnya dari data statistik BK SMA 1 Demak kaitan dengan tadi berapa persentase anak yang kemudian didampingi atau dikonseling di bidang sosial, belajar, karir dan seterusnya. Oke. Mungkin pengamatan atau minimal paling tidak kan, mohon maaf kalau seorang siswa mau datang ke BK, mestinya kan ada istilahnya isi jurnalnya dulu lah dan seterusnya. Ada enggak klasifikasi itu, terus kemudian di SMA kita mungkin paling condong kemana yang paling butuh perhatian intensif dari BK? Kalau bilang statistik, bukan statistik ya Pak ya, kita datanya ada, tapi data laporan layanan. Jadi setiap kita melakukan layanan itu pastinya kan harus ada pelaporan, bagaimana progresnya. Nah itu ada di kami. Nah terkait dengan bidang apa yang lebih banyak kita fokuskan. Nah ini yang unik Pak, karena saya punya 2 pengalaman yang bisa dikomparasi. Kalau di sekolah lama mungkin itu lebih cenderung kepada sosial, masalah-masalah sosial itu. Karena kita tahu kan sekolah memiliki lingkungan dan karakter yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan yang berbeda. Nah, kalau di sini itu lebih cenderung ke karir, Pak. Karir. Anak-anaknya itu lebih lebih excited atau lebih cenderung tertarik dengan perkembangan karir. Jadi, Pak, yang kelas 10 nih biasanya, Pak, kalau saya dengan karakter seperti ini, bakat saya tuh apa kira-kira Pak? Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu kan muncul Pak. Nah itu kemarin kan sudah kita lakukan layanan dan kerjasama dengan pihak luar, itu kan melakukan tes diagnostik. Nah, itu sebagai salah satu langkah awal kita. Jadi untuk mengetahui data awal ya. Untuk mengetahui karakter anak, terus kemudian potensi dan minatnya. Nah, setelah kita punya data itu, Pak, dengan data saya, minat saya seperti ini, bakat saya seperti ini, saya nanti bagusnya karena kita kan sekolah kurikulum kita ya kita kan Merdeka Belajar. Nah, itu kan nanti kan di tahap F. Itu kan ada pemilihan mapel pilihan, Pak. Nah, itu banyak datang ke kami itu konsultasi soal itu. Jadi, Pak, saya enaknya nanti di di semester 3 nanti saya ngambil apa ya, Pak? Ya, mapel apa saja. Nah, kita berangkat dari data asesmen yang tadi. Ya. Nah, cuma ini juga ada Pak yang kelas 12. Kelas 12 itu banyak datang ke kami itu persiapan untuk SNPTN maupun SBMPTN. Jadi ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Nah, itu datang ke kami, Pak, kira-kira dengan nilai saya seperti ini, saya itu diproyeksikan lebih berpotensi itu masuk mana? Minat saya seperti ini. Kemudian motivasi orang tua atau tuntutan orang tua seperti ini. Saya enaknya pakai yang mana, Pak? Nah, itu proses-proses semacam itu BK juga melayani. Jadi itu pada bidang karir. Fokusnya pada bidang karir. Jadi lebih condong hampir ke bidang karir ya? Karena memang anak sudah punya plan ya. Anak-anak sini mau ke sini, namun juga tentunya minta pertimbangan BK SMA gitu ya. Tidak terlepas juga meskipun yang lain juga tetap
jalan kan itu tadi, bukan berarti kalau condong ini yang lain tidak gitu. Cuman lebih banyak yang datang ke kami memang kebutuhannya pada bidang karir. Itu kira-kira menurut Pak Zeni sendiri apa kecondongan anak itu lebih banyak ke karir? Apakah karena memang untuk prepare ke perguruan tingginya itu lebih dominan? Maksudnya karena mungkin ya SMA 1 Demak ini kan rata-rata outputnya kan kemudian pengen betul. Perguruan tinggi. Ya karena salah satunya itu Pak, memang karena memang persiapan untuk PTN maupun PTS, jadi perguruan tinggi. Anak-anak sini tuh mereka lebih mempersiapkan diri untuk SNPTN dan SBM. Khususnya SNPTN memang itu kan diawali dari semester 1 atau kelas 10. Nah, anak-anak ternyata itu memperhatikan hal itu, Pak. Jadi setiap semester, di awal semester, BK itu punya namanya peta siswa, Pak. Jadi siswa datang ke ruang BK untuk mengisi nilai-nilai. Nah, kemudian dari nilai-nilai itu kan kita bisa analisa. Oh, ternyata kalau dengan jumlah nilai sekian, kamu lebih potensial nih masuk ke fakultas ini. Nah, kalau saya mau ambil FK, Pak, nilai-nilai apa saja, Pak, yang harus kayak optimalkan. Nah, itu juga konsultasi dengan kita. Jadi di BK juga ada namanya buku peta siswa, Pak. Di peta siswa itu isinya ya salah satunya yaitu laporan akademik siswa yang nantinya mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi semacam itu. Berarti kalau ada mungkin sebaran di perguruan tinggi yang mana pasca ada pendampingan intensif dari BK dan seterusnya sejauh ini? Sejauh ini ada, Pak, cuman memang belum kita optimalkan karena biasanya kan yaitu kita bekerja sama dengan alumni yang ada di sana. Tapi memang secara data kita ada. Jadi anak kita yang ada di kampus-kampus mana, jurusan apa itu ada. Jadi nilai sekian, dia masuk di fakultas A, di kampus A. Itu ada data kita. Nah, data itu sebagai rujukan juga untuk adik-adik kelasnya. Gitu. Jadi, kalau nilai saya semacam ini berarti saya bisa mengikuti ini jejak Mas ini. Seniornya. Karena data di kita ada, Pak. Data di kita ada. Apakah termasuk untuk di sekolah kedinasan juga, Pak Yeni? Karena sekolah kita tadi kan lebih dominan ke karir. Ya kan? Persentasenya lebih banyak ke karir yang perguruan tinggi atau karir ke sekolah kedinasan? Pengamatan Pak Yeni ini. Ini salah pengamatan ya, Pak ya. Mungkin data statistiknya belum bisa kita tampilkan di sini. Tapi secara umum memang anak-anak kita itu lebih banyak diserap di PTN maupun PTS, Pak. Jalur SNPTN maupun SBM. Nah, itu lebih banyak ke sana. Tapi untuk kedinasan, nyuwun sewu karena saya masih baru juga, sejauh ini kita belum lakukan pemetaan ya secara sejauh ini belum. Tapi ada. Ada juga karena yang ada ke setan, ke akpol, ke statistik dan seterusnya gitu. Nah, ini tidak terasa, Pak. Ya ini karena juga kita pasca siaran ini juga kita punya kewajiban mengajar. Barangkali yang terakhir, Pak Yeni, apa yang menjadi catatan guru BK SMA 1 Demak khususnya Pak Yeni di dalam proses melakukan konseling terhadap anak? Catatan ya. Jadi untuk sejauh ini catatan kami selama saya di sini, ini perspektif saya ya. Saya melihat bahwa anak-anak sini itu cukup potensial dalam hal karir. Kemudian tapi tidak terlepas juga bidang-bidang yang lain seperti pribadi sosial belajarnya juga memang itu menjadi juga fokus kami. Sejauh ini masalah-masalah pribadi itu cenderung minim terjadi ada yang datang ke kami. Tapi tidak menutup kemungkinan juga hal-hal semacam itu juga kita bisa bantu. Nah, jadi untuk ini Sobat BK, saya menyebutnya Sobat BK semuanya, silahkan datang ke ruangan kami. Kalau memang tidak berkenan datang ke ruangan kami karena canggung atau kurang nyaman, bisa kontak kami. Kemudian kita buat janji ketemu kapan, waktunya kapan, tempatnya di mana, yang konseling nyaman atau siswa nyaman untuk dilakukan konseling. Atau juga bisa kok kita sekarang sudah melayani cyber counseling. Cyber counseling itu ya yang sekarang ini model-model sekarang ini pembelajaran jarak jauh kan, Pak. Nah, itu juga menggunakan video conference. Semacam itu juga kita juga melayani.